Apakah mungkin seorang Presiden Republik Indonesia pernah menggunakan ijazah palsu? Dan lebih mencengangkan lagi, benarkah ijazah itu dicetak ulang di sebuah pojok kawasan Pasar Pramuka, Jakarta, yang dikenal sebagai pusat jual beli dokumen ilegal? Terdengar mengada-ada, tapi tuduhan ini datang bukan dari orang sembarangan, yaitu Beator Suryadi, merupakan tokoh senior PDI Perjuangan yang pernah berada dalam lingkar kekuasaan, melontarkan tuduhan serius yang kini menyulut kembali api kontroversi. Bahwa ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan Pilgub DKI 2012 bukanlah ijazah asli Universitas Gadjah Mada, melainkan hasil rekayasa yang diduga dicetak tahun 2012. Dalam keterangannya, Beator Suryadi menyebut bahwa mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijajanto pernah melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014. Andi Wijajanto saat itu belum sadar kalau dokumen yang dilihatnya adalah cetakan tahun 2012 yang dipakai Jokowi saat dirinya mendaftar ke KPUD DKI Jakarta untuk maju sebagai cagup pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Saat itu Andi Wijajanto sempat kaget ketika melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Jokowi tampak seragam dan identik, padahal tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda. Sejumlah pernyataan lainnya yang disampaikan Beator Suryadi terkait soal ijazah Jokowi yang diduga palsu tersebut antara lain. Pertama, dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo. Tim ini disebut terdiri atas nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bekerja sama dengan kader PDI Perjuangan DKI Jakarta seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Kedua, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat dan terlihat jelas perbedaan antara ijazah asli keluaran UGM dan ijazah yang diduga dicetak berasal dari Pasar Pramuka. Terlihat sangat jelas dari kualitas kertas, tinta, hingga bentuk hurufnya. Ketiga, sosok Widodo adalah sebagai aktor utama dalam pembuatan dokumen tersebut. Namun dirinya telah menghilang dan tidak bisa dilacak sejak Bambang Tri mengungkap bersalahnya ijazah Jokowi mencuat ke publik. Keterangan pencetakan ijazah tersebut didapkan dari Dani Iskandar. Keempat, Widodo disebut sebagai relawan teknis asal Solo yang terlibat dalam pengurusan dokumen-dokumen pribadi Jokowi saat mencalonkan diri sebagai cagup pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Kelima, proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini, nomor 69 Menteng, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, tim ini dikabarkan membahas strategi memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta. Beator Suryadi mengkritisi hasil forensik Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan milik UGM. Menurutnya, kemiripan itu justru janggal dan terlalu dipaksakan. Terlebih sebelumnya, Roy Suryo dan Rismon Sianipar sudah lebih dulu mengungkap bahwa font pada ijazah Jokowi adalah Times New Roman yang baru lazim dipakai komputer modern dan tidak lazim pada ijazah tahun 1985. Sehingga ijazah Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka pada tahun 2012 seakan menjawab apa yang disampaikan Roy Suryo dan Rismon Sianipar terkait font Times New Roman. Dan jangan lupa, Pasar Pramuka memang dikenal sebagai pusat pencetakan ijazah, skripsi, dan dokumen palsu lainnya di Jakarta. Jadi, apakah tuduhan Beator Suryadi bisa dianggap masuk akal? Atau hanya sekadar fitnah politik? Yang jelas, nama-nama yang disebut Beator Suryadi harus diperiksa. Dokumen yang dipertanyakan harus dibuka ke publik. Karena jika benar ijazah Jokowi adalah rekayasa, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan pemalsuan dokumen negara. Ijazah adalah syarat utama dalam pencalonan kepala daerah dan presiden. Tanpa ijazah asli, seluruh proses pencalonan Jokowi cacat hukum, baik di Pilgub DKI Jakarta 2012, Pilpres 2014, Pilpres 2019. Misteri ijazah Jokowi belum selesai, dan pernyataan Beator Suryadi
adalah potongan puzzle baru yang menambah daftar panjang kejanggalan ijazahnya. Hal tersebut menguatkan kecurigaan publik bahwa memang ada misteri dalam ijazah Jokowi yang belum terjawab di balik sikap Jokowi yang hingga saat ini tidak mau menunjukkan ijazahnya secara terbuka ke publik. Apa yang diungkap Beator Suryadi adalah tuduhan yang sangat serius dan tidak bisa dianggap sepele. Karena dia menyebut nama, lokasi, waktu, pelaku, dan peran. Kalau kamu suka konten yang kritis, tajam, dan investigatif mengulas fakta dengan jelas, tulis pendapat kalian di kolom komentar, like, share, dan subscribe sekarang sebagai bentuk dukungan channel agar terus tumbuh menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.